Tidak ada peristiwa hidup kita yang terjadi dan lewat tanpa arti. Semua menjadi berarti, semua menjadi bermakna. Inilah yang ditawarkan kepada kita pada sore ini. Dan mari kita mohon supaya pemaknaan seperti ini akan menjadi cara kita membangun kehidupan rohani, lebih-lebih di saat kehidupan kita menjadi berat dan menjadi tidak mudah untuk kita lalui. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, selamat sore, berkah dalam. Selamat sore, berkah dalam. Pada sore hari ini kita kembali bersatu di dalam Ekaristi di hari Jumat, Pekan Paskah yang keempat. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau telah memenuhi janji keselamatanmu dalam diri Yesus Putramu. Teguhkanlah niat kami semakin mengimaninya dan mengikuti jalan yang ditunjukkannya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, bagi yang pernah atau sering naik pesawat terbang, barangkali bisa membayangkan pengalaman ini. Nah, bagi yang belum, ya sementara membayangkan dulu. Ketika kita naik di pesawat terbang, lalu bisa melihat apa yang ada di bawah, ketinggiannya masih dalam jarak pandang kita, maka di situ kita akan menjumpai aneka macam panorama. Ada yang berbukit-bukit ketika kita melewati sebuah gunung, ada yang hijau karena di situ entah itu lahan pertanian atau semacam hutan, atau laut dan segala macamnya. Orang-orang yang di dalam, yang di bawah pasti tidak semudah yang dibayangkan untuk hidup di alam seperti itu. Dan tidak semua kondisi itu menyenangkan, apalagi kalau itu berupa gunung yang masih aktif. Tetapi apapun pemandangan dan perasaan serta pengalaman di bawah, kalau dilihat dari atas, semua menjadi indah. Itu satu pengalaman yang sangat mudah dialami oleh siapapun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku terkasih, dengan cara pandang seperti ini, kita bisa memahami apa yang diwartakan oleh kitab suci pada hari ini. Santo Paulus ketika berkhotbah di Antioquia, di rumah ibadat, mengatakan, seluruh peristiwa Yesus yang terjadi itu adalah sesuai dengan kitab suci dan itu artinya sesuai dengan kehendak Allah. Orang-orang menghambat sampai kepada menghentikan kehidupan Tuhan Yesus. Tetapi bagi para muridnya dan orang yang percaya, peristiwa itu di dalam kendali Allah Bapa. Dan ini pasti sebuah cara pandang yang berbeda. Dan cara pandang seperti ini, cara pandang dari atas. Kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu. Janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita. Dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam kitab Mazmur. Tuhan Yesus Bapa dan bangkit, ini dimaknai sebagai penggenapan kehendak Allah. Begitu pula di dalam sabda Yesus, dalam amanat perpisahannya, dan nanti Tuhan Yesus memang akan berpisah dengan para murid, dan tidak akan bersatu lagi sebagai manusia bersama para murid. Tetapi perpisahan itu kalau dilihat dari atas, dari cara pandang Allah, maka itu dimaksud untuk mempersiapkan tempat bagi para murid.
bukan untuk meninggalkan selama-lamanya. Percayalah kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itulah yang disabdakan Tuhan Yesus kepada para muridnya. Dan ini berarti merupakan undangan bagi kita memiliki cara pandang seperti ini. Kehidupan kita itu tidak selalu indah, tidak selalu menyenangkan. Mungkin lebih banyak yang berat kita rasakan, apalagi dalam situasi pandemi seperti ini yang masih tidak mudah untuk membangun kehidupan. Kita memiliki banyak pengalaman-pengalaman yang sedih, yang kecewa, yang gagal, sekurang-kurangnya belum mendekati keberhasilan. Tetapi kalau semua itu kita lihat dengan cara pandang dari atas, dengan cara pandang dari Allah, dari kehendak Tuhan, tidak ada satupun pengalaman yang berlalu tanpa makna. Tidak ada peristiwa hidup kita yang terjadi dan lewat tanpa arti. Semua menjadi berarti, semua menjadi bermakna. Inilah yang ditawarkan kepada kita pada sore ini. Dan mari kita mohon supaya pemaknaan seperti ini akan menjadi cara kita membangun kehidupan rohani, lebih-lebih di saat kehidupan kita menjadi berat dan menjadi tidak mudah untuk kita lalui. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita mohon berkat untuk anak-anak. Allah Bapa, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Sang Putra untuk melangsungkan karya penyelamatan atas hidup kami. Seluruh peristiwa Yesus ada di dalam kendali-Mu. Pada saat ini kami juga mohon berkat-Mu untuk anak-anak yang berada dalam kesatuan dengan keluarganya masing-masing. Semoga mereka terus-menerus untuk berkembang sebagai anak-anak-Mu atas semua pengalaman hidup yang mereka jalani. Berikanlah mereka kesehatan dan ketekunan serta semangat untuk berkembang sehingga menjadi anak yang berguna kelak di kemudian hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, dalam perjamuan ini Engkau telah memenuhi kerinduan kami akan Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga rezeki surgawi yang telah kami sambut menyertai kami setiap hari dan memaknai segala pengalaman hidup kami dalam perjalanan kami menuju rumah-Mu yang abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara dan saudari sekalian, dalam perjuangan dan hidup kita masing-masing dan bersama, diteguhkan dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maka dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kembali kita diutus. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat
menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau telah hadir, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah